ketika dia jatuh, kelaminnya tetap ada, bukannya jadi hilang. Dia kan cuma dikutuk aja jadi jelek. Jadi Bapak lagi ngomongin si Helelis itu. enggak, teman saya pernah melihat waktu kami sedang mengunjungi teman, itu dia melihat para setan-setan itu lagi bersetubuh. Ya itu si Helel. Iyalah, kembali lagi lah dulu ke topik. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan gitu loh. Kalau kamu Nah, saya mau tanya, kan Bapak bilang Bapak ada di surga. Bapak ini roh atau wujudnya emang manusia? kalau bapak wujudnya wujud manusia. Wujudnya itu roh, wujudnya roh atau manusia? Gini loh, wujud roh itu kan artinya kan bukan berarti tidak ada tubuhnya. Roh itu harus ada tubuhnya baru dia terlihat. Nah, Bapak itu kan terlihat. Ya, Yeskiel pasal 1 ayat 28 dikatakan, aku melihat dia yang duduk di atas tahta itu rupanya seperti rupa manusia. Jadi rupa Allah Bapak itu seperti rupa manusia. Rupa Allah Bapak seperti rupa manusia. Terus Ya, Yesus siapa dong? Itu anaknya. Kejadian 8. Kau baca deh. Kejadian 1. Aku melihat rupa Allah seperti rupa manusia. Oke, rupa Allah seperti rupa manusia. Kan ini Tritunggal ya, titanium ya. Iya. Ya, berarti Tritunggal titanium berarti Allah atau pakai Yahweh nih? Saya tanya dulu, pakai kata Allah atau Yahweh? Nggak apa-apa, mau pakai kata Allah boleh, pakai kata Yahweh juga boleh, nggak apa-apa. Oke, oke kita pakai kata Allah ya. Berarti Allah itu Bapak satu hakikat tiga pribadi, benar apa enggak dulu? Tunggu. 3 pribadi, 1 keluarga. Betul, benar. Makanya saya bilang loh, kan yang menciptakan sebentar, yang menciptakan rumusan 1 pribadi, 3 pribadi 1 hakikat itu kan sebenarnya orang tolol. Misalnya nih, saya Udah. Sebentar dulu, kamu diam dulu. Kamu diam dulu, kamu jangan atur omongan saya. Di sini saya jadi kesel sama kamu, ntar saya turunin pula kau. Jadi gini, ya. 3 pribadi 1 hakikat. Jadi kalau misalnya saya punya orang tua, pantas nggak orang tua saya bilang saya sehakikat dengan kamu, pantas ya? Saya kalau ngomong gitu ke bapak saya pasti dibilangin seanjing loh, bener loh. Lo apa sih? Gue ini bapak lo kurang ajar. Kenapa lo bilang gue hakikat? Nah, jadi coba kamu mau ngomong ke mama kamu, ya. Hakikatku, apa kabar? Kau kan sehakikat dengan aku. Terus mama kau ngelempar piring ke kau pasti. Babam. Anjing gitu. Jadi kalau ngomong, sebentar ya. Jadi kalau misalnya tertulian di depan saya, kalau tertulian terus ngomong ada di depan saya ngomong ke dia. Lu tuh ngomong yang jelas, tolol, gue pecahin kepala lu. Hakikat itu apa? Kelar segituin ya. Tapi saya tertulian pasti. Nah, karena tertulianus sudah diwakili oleh Bom dan kawan-kawan, makanya kan saya sering bilang, lo ngomong yang jelas, hakikat itu apa? Manusia tai, saya bilang gitu. Akhirnya jadi makanya kita harus ngomong jelas, 3 pribadi, 3 Tuhan, 1 keluarga, itu yang benar jawabannya. Oh, 1 keluarga. Nama keluarganya apa, Pak? Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Aduh, feedback nih, stop. Kenapa sih kamu mentertawakan Tuhan? Ya aneh. Tuhan kok Saya ditertawain sama mentertawakan si Troy. Kok gua diem loh. Itu tadi ada ngomong keluarga Tuhan, Pak. Saya aja nggak ketawa kalau dibilang begitu, karena saya tahu yang saya omongin Tuhan gitu loh. Lah, bukan itu. Karena ada yang nyelutuk keluarga Cemara. Ya saya ketawa lah, orang Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Harusnya kamu nggak usah ketawa, karena yang kita omongin Tuhan. Iya, maksudnya gini loh, Dwi. Iya, maaf Pak, maaf. Gini loh, Beb. Sis dengar dulu dong. Kamu tuh kalau ngobrol sama Nabi. Oh iya. Kamu tuh jangan terlalu bergairah sama Nabi. Gue cemburu. Ya enggak deh, aku bergairah sama kamu aja deh. Geli gue. Dasar bodoh. Deh, lu kurus aja. Mukanya donat. Gua gendut selera gua harus badannya harus kayak badan apa super langsing, walaupun gua gendut selera gua orang kurus-kurus semua. Renata cuy. Berarti banyak dong duitnya nih bapak yang satu ini nih. Begini, kalau cowok kurus bisa ditutupin sama kekayaan dan kekuasaan. Karena kalau cewek modal satu-satunya dari tubuhnya itu harus dirawat dengan bagus. Kalau cowok kan tinggal makan buah juga langsing,
Makanya kamu cewek kurusin dikit badannya, jangan ngikut-ngikutin gaya saya. Kalau saya udah rasudah Nabi gendut nggak apa-apa. Betul. Betul, betul. Tunggu dulu. Nabi udah gendut nggak apa-apa. Terus gimana dia naik ke surga? Kan berat badannya. Naik ke surga itu tidak ditentukan oleh berat badan. Kalau kita mau kurus kan tinggal banyak makan buah selesai. Iya, tergantung hatinya. Berarti saya tantang Pak Luga untuk makan buah aja, nggak usah makan nasi ya. Nggak perlu Gimana? juga. Dua-duanya dimakan. Nasi makan, buah makan. Kalau buah kan kadang-kadang. Ya, kalau berat badan. Oh tidak, naik ke surga itu tidak ditentukan oleh berat badan. Asalkan jangan Jadi berlebihan. Kalau lu kan udah kelebihan banget gitu loh. Kurangin. Ya kan karena gua belum mau naik ke surga. Gimana? Sebentar lagi udah mau rapture. Kalau Kan gua belum mau ada. naik surga. Kalau gua ada planning, artinya kan tinggal masuk fitness, makan buah selesai. Paling seminggu 2 minggu turun. Oh, Karena gua gitu. nih, karena saya ini olahragawan. Saya tuh pelari maraton. Ini Narayan dicatat dulu tadi Narayan. Udah. Iya, wajah Nabi kita kayak donat katanya. Siapa bilang? Narayan ini Dewi sini tadi ngomong. Aduh, Dewi. Jangan ngomong kayak gitu. Mungkin dia terlalu apa ya? Mungkin terlalu ganteng, jadi dia merasa gua hina aja kan gitu. Iya. Suara aja masih segeran suaranya Troy. Troy mulu. Cip. Ngapain Troy. lu? Iya karena gua nggak kasih perhatian sama lo si Troy aja lu puji-puji. Coba kalau gua perhatiin dikit, langsung jungkir balik lo. Belum tentu, Pak. Udah gendut diam lah sih. Cepetan ganti tema Berisik banget lo. Sama orang gendut jangan saling menghina dong. Aku kan gak menghina Bapak. Enggak, maksud gua biar lo tuh lebih bagus. Karena gini loh, kalau laki Ya, entar gendut, dia ditutupin oleh kekayaan dan kekuasaan masih nggak masalah. Tapi Iya, kalau nggak masalah sih. perempuan itu yang dinilai itu cuma badannya doang, nggak perlu kekayaannya. Karena perempuan itu yang paling mahal tuh badannya, makanya itu harus. Kalau laki-laki yang paling mahal itu kayaknya. Oh, ini kita nggak bakal bahas, jangan bahas Tritunggal ya. Ini bahas tentang hak asasi perempuan. Aduh. Masa perempuan cuma dilihat badannya Tunggu dulu, Pak. Emang kenapa sih, Pak? Iya, bener juga sih. Gue setuju sama lu. Gini. Sis, bener. Kenapa? Gini ya. Roh Kudus itu memang nggak boleh gemuk. Betul. Gini. Kelebihan dari wanita itu, itu. Sebentar. Iya. Biar gue kasih tahu rahasianya. Gua yang wanita, Bapak yang Seorang laki-laki. Kalau diperhadapkan dengan wanita yang duitnya 1 triliun tapi gendut, terus dikasih dengan cewek kurus tapi dia miskin, itu pasti pilih cewek yang miskin. Karena yang dilihat dari wanita itu cuma memang wanita itu nilai paling tingginya fisik, bukan duitnya. Lu punya duit 1 triliun gak ada gunanya buat laki-laki. Oh, berarti Tapi kalau pinter gimana? Sebentar, nggak ada gunanya. Cewek pintar itu kita nggak butuhkan di dunia nih. Cewek itu butuh agak Butuh lah dikit. Nabi. Tuh cewek yang Kalau pintar jatuhnya berdebat terus. Ajar di Nabi, ajar Nabi. Sebentar ya. Perempuan jangan mau butuh ditindas fisik, sama terus kalau laki-laki. dia bodoh gimana? Sebentar. Ini udah sebentar ya. ngomongin hak asasi perempuan. Iya sebentar ya. Ini ya, gue bilang ya. Ada yang komplain Iya, tadi. udah. Ada yang komplain. Sebentar ya. Ini pendapat firman Tuhan juga sebenarnya kan. Yang disuruh nyari duit itu oleh Tuhan siapa? Itu laki-laki. Akan susah payahmu mencari rezekimu. Itu udah ketentuan dari Tuhan. Berarti laki-laki itu didesain Tuhan memang sebagai pekerja. Nah perempuan itu kutukannya apa? Bukan bekerja. Susah payahmu melahirkan. Jadi itu sudah ketentuan dari Tuhan. Nah itulah yang menyebabkan bahwa perempuan itu memang diciptakan sebagai penolong, bukan pemimpin. Coba bayangin kalau perempuan, laki-laki dipimpin oleh perempuan, pasti lama-lama cerai. Ngatur mulu, banyakan ngomong mulu, udah pulang aja lu ke rumah orang tua lu, capek gua. Itu yang hibur, yang menolong. Nah, jadilah perempuan yang sesuai dengan pada kodratnya, biar cepat laku. Kalau kayak gitu langsung diangkut. Oh, kalau soal mendominasi, wanita mendominasi laki-laki, gue setuju sama lo Nabi. Tapi kalau lo omongin tadi soal wanita mahal hanya di tubuhnya, gue nggak setuju saya. Begini Kan ya. gimana dengan otak dan kecerdasan wanita? Gimana lo? Sebentar. Gimana? Gak bisa masak, gak bisa nyuci baju, gimana? Sebentar. Bukannya berarti Emang kita gak bisa berdoa bagaimana? butuh. Sebentar. Bisa nggak gua ngomong dulu nih? Iya, silakan. Kenapa
kita tidak terlalu memerlukan wanita yang sangat pintar, karena nanti jadi dia yang ngatur laki-laki. Nah, Jadi itulah jatuhnya laki-laki jadi mau ketakutan-ketakutan kondo. yang menurut aku itu nggak realistis. Makanya banyak tadi perceraian. Itu hanya ego aja, itu laki-laki yang nggak mau, laki-laki yang nggak. Ya justru kalau wanitanya pintar, ya bukan berarti wanitanya itu harus mendominasi si laki-laki. Justru kalau dia pintar, dia tahu tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Assalamualaikum ayuhan Makanya gua nabi. bilang, Pintar itu pintar dalam iya. arti apa? Makanya Bukan gua bilang, pintar iya, licik loh. nggak masalah. Tidak ada yang melarang laki Enggak, aku nggak perempuan setuju. pintar. Wanita Tapi pintar itu bukan tapi jangan- berarti sebentar dia ya. mendominasi Sebentar. laki-laki. Justru kalau dia pintar, dia bisa menempatkan diri. Kodratnya sebagai wanita Setuju, seperti apa? setuju, Gitu. Bukan setuju. berarti Gini. pintar itu harus mendominasi laki-laki. Yang mendominasi laki-laki itu bukan pintar, itu licik. Itu beda. Beda hal loh, guys. Jangan Ya saya juga nggak ngomong gitu kok, saya juga nggak ngomong gitu. Cuma ini kan kita kan ngomongin mengenai tubuh. kelebihan-kelebihan Tadi wanita kamu dan ngomong kelebihan tubuh loh, laki. ga. Iya, kau udah nggak bisa diam dulu nggak sih? Kamu diam, kamu yang banyak Bisa ngomong. diam nggak? Gini. Jadi Itu kan enggak. pandangan laki-laki itu atas nama rindu. Iya. Jangan laki-laki iya yang punya kan? rasa Dan- ketakutan dinominasi. aduh ngomong mulu, orang belum selesai ngomong. Diam dulu. Ini boleh ngomong cakap dulu. tak? Sabar Makanya nabi, sabar kan- nabi, sabar. Ini orang rumahnya Troy semua ini. Ya ampun, masya Allah. Iya. Mungkin maksud Nabi itu begini, setiap orang itu diberikan kepintaran masing-masing, ada kecerdasan secara fisik, finansial, intelijen dan sebagainya kan. Mungkin maksudnya Nabi Luga ini perempuan itu ada pada porsinya sendiri kepintarannya. Masya Allah. Itu pintar Masya itu mencari nafkah kan. Wibawa sekali. Iya, itu maksudnya. Masya Allah, wibawa sekali suaranya. Masuk. Pintar. Suaranya pria sekali. Oh, Wanita itu terlihat mahal bukan karena fisik dan cantiknya dia, tubuhnya bukan semata itu, tapi cara dia bersikap dan berpikir. Ya udah gini aja Itu deh. loh, Ga. Gini aja, kau pelajari dulu deh Roh Kudus itu perempuan apa enggak, itu aja dulu. Itu aja kamu belum lulus gimana mau sabar nabi. Masya. Ya ampun, ya iyalah, belum lulus nggak apa-apa, ya masih belajar juga. Aku akui gitu loh. Tapi kalau kamu tadi itu ya aku bantah gitu, boleh dong, aku bantah. Boleh dong. Iya, tidak ada yang menyalahkan kamu membantah, tapi kan saya mau ngomong, kamu ngomong terus tadinya. Jadi nggak jadi saya ngomong, makanya saya Ya mute. udah, Kamu diam tuh dulu. banyak ngomong, cuma kamu memang tipikal yang nggak mau kalah itu aja. Coba akui. Tuh, udah ya ngomongnya ya, biar saya ngomong ya. Ya, oke. Ah, Kelebihan dari seorang perempuan itu adalah dari kecantikan dan kebagusan tubuhnya. Nomor satu itu fisik. Baru nomor dua, bolehlah ada kepintaran, bolehlah ada misalnya kelebihan. Tetapi itu nggak menjadi nomor satu buat laki-laki. Karena kalau kamu masuk di Miss Universe ya, yang dilihat itu bukan kecerdasan kamu duluan, tetapi good looking. Itu nomor satu kalau kamu masuk ajang Miss Universe. Kecuali kamu mau jadi misalnya kerja di pabrik pemotongan daging babi, itu dibutuhkan skill dulu nomor satu, bukan kecantikan. Nah makanya kalau kita ngomongin perempuan, pasti yang nomor satu adalah itu kecantikan dan kecantikan fisik. Nah baru setelah itu carilah kelebihan yang lain. Apakah dia punya keahlian, apakah dia anak orang kaya, itu nomor dua, nomor tiga. Tapi nomor satu tuh good looking, physically. Nah beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki enggak, lo mau ganteng kek, tapi kalau lo blow on, kalau lo nggak kaya, lo tetap jadi orang hina, gitu loh. Makanya sebagai perempuan boleh kalian pintar, tapi jangan lupa dandan supaya cepat diangkut orang. Nanti kelamaan atau jadi janda Iya. kan repot juga. Iya Udah, benar silakan, kata itu Pak aja. Luga. Itu benar Pak Luga, Iya. benar kalau secara sisi kemanusiaan ya. Tapi saya nggak setuju kalau laki-laki memandang perempuan dari physically, berarti perempuan juga akan memandang laki-laki dari physically. Ya nggak masalah, ya memang harus Yang begitu. masalah kan, berarti Pak Luga nggak boleh gendut. Nggak masalah, masalahnya pacar saya bukan kau. Pacar saya aja senang banget saya gendutin lagi banget. Terus gimana berhubungannya kalau gendut? Tapi jangan kalau timbangan saya kan masih 90 kilo, kecuali udah 150 kilo.
Oh, masih 90 kilo. Iya. Tapi Ya udah gini Dewis, gini Nabi boleh gendut. Nah, Dewis. Nabinya boleh gendut, asal wajahnya jangan donat gitu. Dia juga harus gendut. sorry ya Noga. Maaf. Bukan maksud Wajah kalau gendut dikit mah itu mah nggak pengaruh. Kalau memang udah dasarnya bagus bisa aja. Aduh. Assalamualaikum wahai Nabi wajikul tahirat amatil amumunina. Kenapa sih Pak Luga selalu menginginkan wanita itu langsing, sementara Pak Luga kan gemuk nih. Karena bagi saya menguruskan badan itu hal yang sepele. Seminggu saya langsung kurus bisa karena saya olahragawan. Saya pelari Oh. satu. Saya karateka ya. Yes. Saya juga kickboxer. Jadi bagi saya Wow. push up Kickboxer. kali itu biasa. Iya. Boxer. Tampilkan dari sudut kiri dengan bobot 90 kg dengan tinjuan dan belum pernah kalah Ya, Pak, boxer itu kan underwear. satu di Blow M. Pak, boxer Jadi itu kita gini underwear loh, ya, Pak. saya tahu karena saya kan banyak kesibuk gym, nggak pernah lari lagi. Dulu saya sempat lari-lari lah, jadi badan masih kurus. Kalau saya misalnya bagi saya itu ngecilin badan itu sepele, seminggu jadi, karena saya memang kerjaan saya itu memang push up, lari push up. Kan saya kan dulu kan olahragawan, kan karateka, kickboxer. Jadi bagi saya ngecilin badan tuh gampang. Yang penting saya ini sekarang saya lagi fokus supaya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Masalah ngecilin badan mah itu terlalu sepele buat saya, terlalu hina buat saya untuk ngecilin kayak gitu. Jadi gak usah dipusingin itu buat saya. Gitu. Tapi kalau perempuan penting, iya. Saya kan memang olahragawan dari SMA, saya udah memang juara di SMP pun saya olahraga selalu juara 1, nggak pernah juara 2. Saya selalu nomor 1. Waduh, Iya. keren banget. Roy kalah, Roy kamu. Iya. SMP itu mah SMP, SMA belum nggak pernah juara lagi. SMA juga sama. Saya di SMA jadi cowok paling ganteng seluruh sekolah ngejar-ngejar saya sampai saya. Wih, skus. Jadi yang ngejarnya bukan siswa ya, sekolahnya yang ngejar lu Nabi ya. Jadi kalau masalah sispek itu bagi saya terlalu kecil. Santai aja. Gampang itu. Nabi, kalau nanti ngecilin kan nggak semua dikecilin juga ya Nabi ya? Ya, iya nggak usah dong. pusing. Nggak Masalah usah gendut itu, pusing. gua itu gimana ya? Gua itu kan dari dulu kurus ya kan. Dari SMP, SMA gua kurus. Cuma umur ini karena udah terlalu bahagia hidupnya, jadi bawaannya makan mulu. Jadi kalau saya mau ngecilin itu, Ada yang komen tuh seminggu Nabi, itu rusak wajahnya karena bonyok diciumin cewek, benar kah? enggak. Nabi ada paman di bawah tuh Nabi. Salam buat paman. Ya, Dengar-dengar ya pamannya. Lontongnya masih kecil katanya. Paman ini memang suka. lagian lu tahu dari mana? Lu tahu dari Iya. mana? Pas dulu Iya. Ini paman ini ini nih paman nih komen. pakai jas. Jangan sok ganteng lo. Bar kan. Kalau masih guru palsu sok ganteng. Tapi kalau lu baru ngeri. Kalau cuma ganteng-ganteng dong mah nggak hanya di dunia ini. Udah silakan. Boleh saya bertanya enggak? Tentang ketuhanan aja. Apa sih tujuan hidup Pak Luga? Ya tujuan hidup saya tadi kan si Yasid sudah dapat penglihatan. Saya udah mau masuk surga. Tuhan bilang selesaikan dulu pekerjaanku, baru boleh masuk. Ya udah, saya selesaikan pekerjaannya. Saya di surga udah dapat rumah di Yerusalem baru, mobil Rolls Royce. Nah kau kapan? Jangankan kau bisa dapat masuk Firdaus pun kau nggak bisa karena kau belum dibaptis selam. Kau udah dibaptis selam belum? Nah, aku Sudah dibaptis selam belum? Aku udah baptis Roh Kudus di mana dong? Percik. Enggak, kau percik apa selam? Nabi gedein lagi Nabi. Jangan kecil gitu. Gedein lagi. Nabi, Percik aku apa? ada pertanyaan nih. Nabi lagi kan Pak Luga. Saya itu baptis Roh Kudus, Kenapa? saya nggak lagi baptis selam atau percik, udah baptis Roh Kudus. Enggak. Yang kau dapat bahasa roh enggak? Saya dapat karunia roh malah bukan bahasa roh lagi. Enggak, bahasa roh dapat enggak? Enggak, saya karunia roh. Enggak, bahasa roh yang saya tanya kok karunia roh. Dapat Dapat. enggak bahasa roh? Pak Nabi ini. Kamu gereja apa? dapat. Kamu gereja apa? Saya Kamu gereja apa? Tapi saya dapat loh. Kamu masih melakukan ulos dan adat istiadat enggak? Masih.
Kenapa? Masih suka-suka ikut ke pesta-pesta adat, pakai ulos, masih nggak? Ya tergantung apa, jarang karena saya kan jarang ke pesta. Tapi Pesta adat nih. menyimpan di rumah. Ada nggak ulos kamu simpan di rumah, di lemari atau di rumah orang tuamu atau di rumahmu? Masih ada nggak ulos? Ya aku bawa lah, tapi kan kalau ada pesta adat gimana Pak? Nah itu yang membuat kamu belum dapat suami. Kamu buang tuh, kamu bakar tuh ulos karena itu berhala. Oh iya nanti saya bakar deh Pak ya. Nah puji Tuhan. Udah mulai Biar Bapak ikut, ya. puas, biar Bapak puas. Bukan Bapak puas, itu berhala. Kami sudah pernah mendapatkan penglihatan orang-orang Batak yang masih memakai ulos itu masuk neraka, dicincang di neraka. Di mana dalilnya? Itu adalah dalilnya di mana? itu ada istiadat. Dalilnya di mana? Bersama Bapak itu segala ulos-ulos dimurni. Sebentar dulu, saya tahu kamu sudah direkrut sama Bom-Bom. Kamu sudah direkrut sama Bom-Bom menjadi Kamu kan salah muridnya satu Bom-Bom, saya nggak kenal Bom-Bom. Lah, kamu kan udah Muridnya diangkat Bom-Bom. jadi Bom-bom itu siapa Jadi, sih? Kalian ini ributin bom-bom. Nabi Pacar. juga ini. Bom itu nabinya Luga. Apa gurunya Luga? Luga. Pastor Yance Abraham itu berguru sama Luga. siapa tuh? Pastor yang Kalian mana? tahu? Nggak tahu ya? Apa tuh? Yance Abraham Sangir nggak tahu? Yanci Abraham Sangir. Iya, terus saya tahu dia, dia kan mengajarkan Roh Kudus Ibu juga tuh. Nah, itu yang mau saya tanya. Kan satu ini juga kan? Enggak. Saya pernah sih satu ibadah dia di Rahmat Immanuel Ministry. Dia juga mengajarkan Roh Kudus Ibu. Tapi kalau dibilang bukan, kalau artinya gini. Tapi Yanci Austin Abraham juga tuh. King of King Army ya, bukan Gerbang Pujian Ministry, bukan King of King. Jadi dia bukan saya yang ngajarin, tapi saya dapat sendiri, dia pun dapat sendiri gitu. Artinya diperkuat. Diajarin gitu. Bukan, artinya doktrin Roh Kudus Ibu itu kan dari Alkitab. Jadi semua orang kan kalau baca Kitabnya di mana? Jangan perjanjian lama Luga, jangan lu ngibul-ngibul. Di perjanjian lama nggak ada Roh Kudus. ini apa bisa debat ngomong aja. Luga kalau dipotong nggak mau, kalau motong-motong orang berani, apalagi cewek-cewek. Aduh, Enggak, Luga. maksudnya omongan kamu Roh Kudus di mana berbobot. dalilnya wanita? Tunjukkan di mana Kejadian dalilnya. 1 ayat Kerja itu perjanjian lama, nggak ada Roh Kudus ya HWA itu. Lu jangan ngibul-ngibul Roh di sini. Allah. Loh, Nggak ada emang Roh Allah itu Islam punya. Aduh. Israel kok pakai Allah. Mana Orang. tahu. Capek banget gua sama lu deh. Ntar deh kalau gua udah turun lo. Pusing gua lagi pengen nggak mau pakai urat. Ya udah Pak, kalau pusing Bapak itu aja nonton kartun biar lucu, biar tersenyum. Lagi. Pak, jangan Jadi pusing, memang nanti tambah akhir ini nanti tambah mengkerut jidatmu. Nanti tambah mengkerut jidatmu. Gimana Bang urat saraf gimana? saraf terjepit, bukan urap saraf. Jadi saya itu tertarik itu memang belakangan ini ya. Iya. Masalah Roh Kudus Iya. ini Ibu, masalah Roh Kudus ya siapa tahu benar kan, kita kan nggak bisa langsung Iya, ini betul. kan, langsung statement soal itu Iya. kan. Tapi sebenarnya nggak benar nggak salah juga penggambaran Tuhan itu. Malah saya lebih radikal ya menganggap Tuhan itu sebagai apa namanya itu double gender gitu ya, laki dan perempuan itu. Tapi bukan gendernya laki-laki perempuan, tetapi jenis kelaminnya ya, tapi sifat-sifatnya. Enggak, potong cerita ya. Hostnya kok berani turun-turunin, apa nggak takut dosa? Mau diturunin malah kita Bukan, karena banyak berbohong. Nggak ada, seluruh dunia nggak mengakui Roh Kudus wanita. Kamu mau coba-coba mau apa? Penistaan itu. penistaan apaan sih? Siapa mulai turunin sama si Troy. Udah lanjut Bang, urat saraf. Kamu diam dulu. Mas nih, saya nggak suka kayak gini. Iya makanya kamu turun dulu. Ngapain sih orang kita lagi Jangan. ngobrol. Dewis jangan dituruni. Gedein lagi Nabi gedein. Diam. Dewis di sini Disuruh diam aja. dulu gue gitu loh. Makanya jangan potong orang bicara, ngomong yang dipotong-potong. Silakan Bang Saraf. Emang enak dipanggil Bang Sarap, Bang? Aduh, parah, Bang. Namanya Saraf yang mau diapain lagi ya. Silakan.
Ini buat mancing BP aja. Parah di orang ini. Jadi menurut saya Sarap ya, jadi gini, kalau Anda bilang Tuhan double gender, dalam satu tubuh ada dua gender, itu menurut saya nggak pas sih. Ya udah jelas Adam dan Hawa itu walaupun dia keluar dari tulang rusuk ya dia terpisah gitu. Jadi laki dan perempuan itu, bagaimana laki-laki dan perempuan terpisah, ya memang begitu, nggak usah di Nah, ini kita bahas lagi. soal keterpisahan ya, bukan soal gender lagi ya. Kalau soal itu saya bisa setuju lah. Tapi kalau ini tentang keterpisahannya, karena saya berpaham tentang Tuhan itu satu, artinya tidak dihitung satuan. Kan kita kan menganalogikan Mana dasarnya Tuhan itu satu? Coba di mana ya? Makanya Tuhan itu tidak dihitung satuan. Mungkin Nabi ini tidak tangkap maksud saya. Tuhan itu tidak dihitung satuan 1, 2, 3, 4, enggak. Saya kasih analogi ya begini ya. Air. Sama dasar ayatnya air itu, ya. Nggak cocok. Analogi air. Udah jelas, Air itu udah kan jelas dimana-mana. Adam dan Hawa. Kenapa harus ke air? Udah jelas manusia lebih mahal dari air. Kenapa harus Iya, cari kan. analogi yang lebih hina? Harusnya kan analogi yang lebih mulia. Laki-laki dan perempuan itu udah analogi paling tinggi. Kenapa harus diturunkan lagi, dibanting ke bawah air, di api, jadi mata? Kita tambah gila. Nah, jatuh ngeludin jadinya. Udah terang-terang perempuan, turun lagi kepada kegelapan airnya. Air terpecah molekul-molekul, akhirnya orang jadi pusing dengerinnya. Konsep Tritunggal sendiri itu juga salah kalau memang dari sudut pandang yang juga seperti itu. Karena kenapa Salahnya di tidak mana? pribadi? Kenapa nggak banyak pribadi gitu kan? Ya Tuhan juga nggak salah dong. Saya beranalogi itu Tuhan itu mempunyai gender yang berbeda dalam satu sifat kehendak kan. Ini mas saya yang jawab aja Itu tentang masalah. pertanyaannya. Ya silakan Dewi kalau Nggak jelas omongannya si Sarap ini. Apa yang diomongin gue nggak ngerti deh, pusing gue. Udah jelas-jelas Ya, memang tujuan laki-laki saya dan perempuan masih di. Maklumin lah, namanya Sarap. Gimana sih? Iya, jadi dia mencoba menggelapkan apa yang udah jadi terang. Misalnya kita udah pasang lampu nih, 50 watt, 70 watt, udah terang, udah enak, udah ngopi. Enggak Nabi, Tiba-tiba cuman salah dimatikan. teknik aja dia Nabi. Salah teknik masuk dia. Nggak tahu kali ini kok Mungkin polanya ini, berantakan mungkin ya. Bang Sarap ini, mungkin masih ada unsur-unsur nonton-nonton bokep ini. Mungkin sehingga kurang gitu. Maksudnya Jauh, coli Bang. gitu. Makanya Lucunya Bang, cuma ya, Dewi saja yang paham kan? sebentar ya. Makanya kalau ada di TikTok cewek lagi pakai BH itu langsung di skip. Jangan dilamain, kurangin urapan. lu munafik nggak? lu ga. Lu kalau lihat itu juga Ternoda Sarap keterjepit deh. Masalahnya, Bang. Ternoda dia merasa ternoda. Masalahnya begini Bang, kadang-kadang di TikTok ini kan tiba udah tinggal pakai BH doang. Nah, gua kan sebagai nabi ya harus di skip atau di scroll ke atas, jangan sampai lama gitu kan. Nah mungkin abang ini sempat hampir 10 menit baru diganti sama dia. Nah itu Bang bisa mengurangi kadar kecerdasan kita. Turun dia dari 90 jadi tinggal 30. Makanya ke firman itu masuk itu nggak nyambung. Tadi abang ngomong, gue jujur aja. Apa sih sebenarnya yang dimaksud ini? Tiba-tiba jadi air, jadi tiba-tiba jadi itu awan. saya itu sekarang sedang mengembangkan Tuhan itu berkelamin ganda gitu. Buset. Nah namanya depres. Mengalami itu. Jadi bukan hanya Coba aja. tapi kelaminnya juga. Cocokkan aja Hentikan dulu dia video dulu. lalu. Hentikan dia. Coba kau pasang kan kalau di TikTok itu kan ada namanya sex toys. Nah, kau beli satu yang ada barang itu kau tampilkan. Ya bisa. Udah bunyi deh. Lu nggak tahu ya udah. Ada itu manusia, ada orang dia terlahir sebagai kelaminnya itu ganda ada. Nah, maksud saya kalau memang Karena kamu ada di kemudian- sebentar. Kalau memang kamu ada rencana masuk dalam komunitas berkelamin ganda, itu kau bikin grup. Lu nggak tahu ya enak gitu. Ih, bahagia banget sih. Berarti Duit. kalau kelaminnya ganda, kepribadiannya juga ganda dong. Please. Aku Iya. nggak ingin Dewi Coba, selalu coba. bergairah sama Nabi ya. Please tolong dong. Coba deh. Ditahan Dewi. Aku nggak ikhlas loh.
Gua ngobrol aktuis. Iya, Aku Troy, nggak mau tenang terlalu aja. bergairah. Giliran gua ngomong si Kemendo sama juga. Tetap di blok. Oke, kembali ke tema ya. Iya. Apa yang membuat kamu bercita-cita, Saraf, kamu ingin selalu membayangkan Saraf. dirimu bersama dengan- Oh, kamu udah berapa lama sih sarap kan? Aduh, Troy, gua harus Oh, mungkin gitu ya, mungkin salah nangkap. Yang dimaksud dengan main ganda itu artinya dia bisa main, tapi juga dia bisa dimainkan dari belakang, mungkin itu kali ya. Coba deh kita lihat deh. Kita cari ketik di Google Bounty Amerika tuh. Dapat itu yang begitu-begitu. ngomong di Oh, Amerika, nonton saya di bokep. Amerika. Saya di Amerika loh. Sering nonton bokep ya di Saraf ini. Kacau ini. Tolong dulu dibaptis Coba. di Narayan. Baptis ulang ini. Si syarat ini. Iya. Jadi gitu. Kau dulu lah. Jadi gitu. Jadi bisa jadi ini saya lagi berpikir nih, gimana sih ya kalau Tuhan itu berkelamin ganda? Boleh dong. Ah, udah nggak jelas ini, udah diam aja dulu. Enggak, udah. Oke, Udah sekarang saya masuk aja ke yang Ika. ladenin. Masuk ke Ika dulu. Ika, kamu udah percaya belum Roh Kudus Ibu? Biar dipastiin dulu, nanti kabur pula. Ika, kamu udah percaya belum Roh Kudus sebagai ibu? Percayalah, capek aku ngajarin kau, jangan lama-lama lah. Ika, waduh, udah tidur dia. Ika udah tidur Ika. Gimana? Wis, kau udah percaya belum Apaan, Roh Pak? Kudus Saya- Ibu? Saya udah paham. Udah kok. percaya belum? Udah Oke, paham. bagus ya. Ya, Betul udah betul ya, paham gabung ya. Ya gabung ya, jangan ngaku lagi. Apa bergabung? Pusing aku pada suruh bergabung. Aku Udah mau sini bergabung. aja lah kamu udah wis. Iya, Ngapain kamu ke sana-sana? Mereka tuh maudin petok semua. Iya, kau masuk bom-bom, ketemu Tritunggal Margina, kamu masuk ke roomnya Christian Prince, itu semua manusia-manusia omreng. Jadi kamu di sini aman, di sini Bahasa baru lagi. Tapi kan Baru lagi nih. Catat tuh, dicatat ya, Om Reng. ada yang bilang Luga kan itu pentolannya bom-bom. Gimana dong? Iya, Nah, di situ banyak gadun, hati-hati kau. Tritunggal Titanium. Saya Juanes Titanium. Ah, kau marah, kau cuma Titanya ini diambil tuh, titanya itu tuh. akitannya ada, enak aja kau. Itu akitannya 30 miliar itu udah didaftarin. Kau jangan pakai titanium. Itu akitannya itu 30 M. Jadi yang udah paling benar di muka bumi. Yang paling benar udah titanium Tritunggal Roh Kudus Ibu, the mother of, ngeri nggak? Mother God, widih sadis, berat. Mother God, Berat. fans. Ini mau saya bikin seminarnya di apa? Di mana nih? Di Sentul International Convention Center. Kecil amat sentuh planet Pluto dong. Sentul International Convention itu kapasitas 12.000 loh, lumayan loh. Ah, kekecilan itu terlalu dekat. Ngapain kok ke planet Pluto? Aku sebenarnya malas ngomong sama kau, nanti si Troy marah, makanya si Sarap ini lah sasaran. Aku mau nanya sama seorang penjepit. Jadi seorang nabi itu kita nggak boleh jaga perasaan orang. Selagi kita masih dalam kebenarannya, gas terus. Iya, maksudnya kan tetap juga lah, namanya kan kita ini kan bagi-bagi tugas, bagian finishing si Troy, kita kan bagian ini aja, pembukaan. Ah, 445 kali. Tapi kalau gue lihat-lihat nih kayaknya si Dewi sudah mau gabung nih. Karena di Dewi- ngomong juga dia Dewi- mesal. Denis mau es krim nggak Denis? Tuh. Nggak mau. Bener nggak mau? Bener nggak mau? Nggak mau. Aku maunya ikan hiu. Ini es krim nih. Wis. Nggak mau, kalau cuma bikin video doang, nggak seru, nggak bisa dirasain. Iya, kamu bisa jilatin dari situ. No, thank you lah, Pe. Pengen ketemu Wanes. Ngapain lu cari Wanes di sini? Wanes di sono di Tom. Si Tom itu kalau khotbah jam 7 pagi udah mati nyari umat. Tapi nggak ada yang gabung. Ada yang bertanya nih tentang dua duit ini bisanya apa? Oh, Tritunggal ya Nabi. Oke, naik Tritunggal. Naik. Oke, biar saya turun ya. Dia nih Nabi. Nabi. Nabi gua bukan dia. Mana nih? Coba naik yang beta. Ayo kita adu lah Tritunggalnya.
Mana dia? Nah, bergabung Mas Beta, you. Hai Beta, how are you? Halo, Salve. Baik. Oh, Katram. Seru nih. Shalom. Jadi, Troy, lu berapa lama sih jadi Marsion dulu? Nggak pernah gue jadi Marsion, gue nggak pernah. Ah, nabinya kabur lagi nih nabinya. kemana dia? Enggak, di bawah Udah jatuh. ketangkep? Naik Udah bang. ketangkep yang polisi tobat. Polisi tobat satu. Kepental ya. Seru nih ngomong sama Katrom nih kayaknya nih. Lewis, aman? Iya. Bahasa apa gitu? Beta Tritunggal ya? Iya. Oke. Coba dong jelasin Tritunggal versi kamu kayak gimana sih? Ya sudah. Kalau sudah tahu dasar Tritunggal, ngapain tanya lagi? Nah, saya kan bertanya karena saya belum tahu. Oke, saya jawab singkat saja ya, Dewis. 3 pribadi, 1 hakikat itu. 3 pribadi 1 hakikat. Artinya hakikat itu apa? Artinya pribadi itu apa? Hakikat itu esensi yang sifat dasar itu. Oke. Jadi hakikatnya apa? Allah, Allah. Pribadinya apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bapak itu namanya siapa? YHWH. YHWH. Oke. Terus anak namanya siapa? YHWH. YHWH. Yesua kemana kamu taruh? Yesua itu nama Yunani, nama Ibrani. Yesua Yesua nama kok Yunani Yunani? atau Ibrani? Troy, aku aja Troy. Jadi Yesua itu kamu kemanain? Lu Tritunggal tapi nganggap Yesua Yahweh, gimana sih? Nah, itu kan proper name, nama yang tidak bisa disebut sembarangan. Kalian saja mau Proper sebut. name. Nah, nggak tahu kan proper name mana yang tidak bisa disebutkan? Coba. Tadi yang sudah Proper saya name yang mana? yang sudah Proper saya name yang sampaikan. mana yang sudah saya mana? YHWH. Terus kenapa kamu sebutkan? Ya kau tanya toh. Kan kamu bilang, kan kamu yang bilang Udah nggak boleh ngambek. disebutkan. Kok kamu sebutkan? Oh kamu Ayo. kamu tanya. Saya tidak menyebut sembarangan. Saya Anda- tanya, terus kamu jawab. Iya, saya tanya Anda terus mulai kamu sakit jawab. ini. Anda Terus kamu bertanya, saya jawab. Lalu proper name yang mana? Logika. Kena ya guys ya. 1-0 ya untuk skor hari ini. Sebab tidak dapat disebut, tapi tersebut juga guys. No, kecil banget permainannya Tritunggalnya Lapet. bukan. Kalian itu yang terlalu bodoh. Bertanya, saya jawab. Lalu kalian anggap kalian menang. Kan gila. Kamu bukan Tritunggal, kamu Yahwenisme. Saya Tritunggal. Saya Kalau gereja. Tritunggal Gereja masih tidak hidup menghilangkan Yesua sebagai anak dari Tuhan. Itu Tritunggal. Dia itu mesianik gitu. Kalau kamu Ini Kalau karena kamu tidak tahu apa-apa Yahwenisme, sebut karena sembarangan. kamu tidak mengakui Ini yang ketika Yesua tidak sebagai belajar, manusia. naik room, mengajar bodoh-bodoh. Sebut Tritunggal sama. mengajar bodoh-bodoh. Iya. Kau sebut itu Kamu, sesuatu yang yang bodoh. keliru tentang konsep Tritunggal. Tadi saya tanya kalau anak sebut itu itu namanya siapa? Tritunggal. Kamu bilang YHWH. Terus saya tanya itu mesianik Yesua ya, di mana Miss. kamu taruh? Sudah, Memakai temanmu konsep sudah Tritunggal. sampaikan itu, Oh, sudah salah. Yahwenisme. Kamu Ini namanya yang nonton banyak, jangan Yahwenisme. permalukan diri. Tidak belum. Saya nggak mempermalukan diri, kamu yang mempermalukan diri. Kamu Oh. bilang Tritunggal. Saya datang Tritunggal ini adalah untuk ya diskusi. Yahweh. Bapak adalah Yahweh, anak itu memang Yahweh, tapi nama anak itu adalah Yesua Hamashiach. Yesua Hamashiach itu proper Itu name, kamu nama- nggak boleh rubah. Saya tanya, Troy, itu bahasa bukan mana, mana? Troy? Yesus Hamashiach itu bahasa Ibrani. Di bawah dia, malah dia nggak mau naik. Gimana sih si Nabi ini ya? Saya tanya, Yesus Hamashiach itu bahasa Ibrani Yunani atau bahasa? Oh, sebentar dia lagi ngecas handphone katanya. Alasan doang nih orang. Apa Yesua itu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Yesus Hamashiach itu bahasa Ibrani Yunani atau bahasa apa? Dari surga. Bahasa Ibrani lah, nggak mungkin bahasa Yunani. Nenek-nenek, anak-anak muda sekarang udah nggak Ya sebodoh kan saya kamu. tanya. Nama Yesus itu apa? Yesus itu kan nama Yunani. Namanya kenapa? Tunggu dulu. Yesus Kenapa itu kamu bisa lari? nama Yunani, bisa nama Ibrani, bisa apa Yosua, iya Ibrani. Nggak usah lari, Pak. No, Dari no, Ibrani bukan aja. saya tidak lari. Pak, Anda Ibrani aja, nggak usah lari-lari ke Yunani. sudah Konsisten sudah, dong jadi Saya orang. tanya, Anda Saya itu ini konsisten loh banyak- dari tadi. No, menurut Anda
Kan belum Saya tentu menurut Tritunggal, saya nyebutin Tritunggal loh. Kamu aja yang nggak nyebutin Tritunggal. Saya Tritunggal. Berarti kamu Yahweh only. Kamu tiadakan itu Yesua Hamasyah. No. Saya bukan Wanes. No. Saya Tritunggal murni. Saya Injili. Oke, kan tadi saya tanya, kamu Tritunggal murni ya. Jadi bapak namanya siapa? Kamu jawab Yahweh. Terus saya tanya anak namanya siapa? Kamu juga jawab Yahweh. Berarti kamu Yahweh only. Don't say bullshit to me. No. Itu Apalagi Pak? itu Udah jelas itu untuk omongan nama kamu Allah. loh. Itu propernya Allah, itu hakikat. Allah. Yesua Apa Hamasyah itu proper name bukan gelar. Hati-hati kamu kalau ngomong. Dari mana? Dari mana? Kamu kamu tiadakan Yesua, berarti kamu meniadakan Yahweh. Hati-hati kamu. Udah gini aja. Itu Terus Yahweh sekarang itu aku nama. tanya bahasa Itu Ibrani-nya Roh tiga Kudus pribadi apa? itu. Nggak usah, udah saya udah tahu kamu. Ye- Bahasa Ibrani-nya Roh Nggak Kudus ada, apa? Yahweh itu nama untuk tiga pribadi itu. Hakikatnya Allah. Allah itu. Nama Allah. Untuk Bapa tiga pribadi. Aduh, Itu. Pak, jelas-jelas ada anaknya dong. Setuju. Heran. Berarti kalau Iya, Bapak tangan bilang dia, Pak. Yahweh itu ada Saya tanya. anak itu adalah Yahweh. Pak, bentar dulu, tunggu. Dia merujuk. Kalau- Kalau kita lihat di perjanjian lama itu merujuk hanya Troy, kepada Bapa di pada. mute dulu. Sebenarnya Troy, di mute dulu. itu merujuk pada tiga. Di mute dulu. Pak, nggak usah ngajarin saya Tritunggal. Saya ini udah sampai 41 tahun belajar Tritunggal loh, Pak. Bahkan tadi barusan saya belajar Tritunggal. Nggak ada itu meniadakan Yesua Hamasyah. Bapak meniadakan itu, meniadakan nama itu. Tidak, Yesua sekarang saya Hamasyah tanya, itu kan disalibkan, yang disalibkan. Dewis, saya Ayo, tanya. apa? Udah Anda Yahweh only jelaskan. nggak mau ngaku. Anda Oneness jelaskan. kamu bukan Tritunggal, oneness. Anda jelaskan Tritunggal itu apa dalam pemahaman Anda? Duh, Tritunggal apa? Oke, sekarang saya jelaskan dalam bahasa Inggris. God. No, bahasa Indonesia. Father. saja. No, bahasa Indonesia. No, ayo Tidak dong. usah, tidak usah sombong-sombong. Yuk, dengan- Peringatan pertama ya, tolong Jikomal ini jangan yes no, nanti anggapan di bawah jadi salah, oke? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Oke. Bindo. Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Mantap juga lu, Bahasa Troy, Indonesia Cak. kan? Hmm. Bahasa Indonesia kan? Oke, saya ajakin kamu bahasa Indonesia. Allah. Allah itu adalah melingkupi segalanya. Iya, itu apa? Allah itu apa? Esensi atau pribadi? Sebentar, kita kedatangan Nabi ya guys, sebentar ya guys ya. Sebentar ya guys. Esensi. Nah, Luga jangan ikutan dulu ya, Luga. Ini soalnya Yahweh only dia. Oh, saya Tritunggal, Pak. Sebentar. Tritunggal, Ditahan Tritunggal. dulu. Saya sering berdebat di grupnya Wanes, jadi jangan bilang saya Wanes. Sesakalah saking nabi lu bertambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan, terpilih menjadi tangan kanan Tuhan. Lu gaun tambunan nabi masa depan. Kalian tidak sadar kehadiran sang premium, kehebatan nabi lu biasa milenium. Dengan kehebatan genom titanium, istananya maka di surga VIP room. Zoom, sosial media, majalah sampai televisi, terpampang wajah lu tambunan seorang nabi. Terkenal, terdahsyat, bahaya dan ditakuti. Semua denom-denom lari dan sembunyi. Tidak ada satu pun yang mampu menghadapi titanya mati global. Nabi lu gak tambunan viral. Semua Diskusi aja. Sabar, itu lagu nyambut Nabi. Kamu kok bisa protes gimana kamu nih? Iya. Nggak Beta boleh. saya aja nggak Zaman penuh dengan dosa, Nabi Luga diutus oleh Allah. Turun naik neraka ke surga, buat sampaikan pesan dari sang pencipta. Yo yo yo, pesan kebenaran yang dia bawa dari Tritunggal titanium. Keluarga ceri, SDM nya rendah, pasti patah lehernya. Langsung turun ke bawah, sampai dia percaya kenabian abang Luga. Roh Kudus perempuan, itu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita? Yo Nabi Luga, Nabi Luga. Utusan Allah yang setia, membawa pesan Roh Kudus sebagai bunda kita, yang baru percaya jelas bagian api neraka, menghadapi kaum beragama yang keras kepala. Canda tawanya bagian dari warna untuk tertawakan kebodohan bersama. Kami melek dan Oke, kita cut dulu ya. Lanjut. Jadi kalau Allah Tritunggal itu adalah Tuhan. Sorry, Beb, sorry. Si beta ini dari Wanes ya. Beta kau dari mana? Tritunggal. Beta kau.
Yang we only. Tritunggal. Ya. Enggak dia yang we only, nak juga. Nah, Lewis ini kan bodoh, tapi berusaha berdiskusi, tidak paham apa-apa Tritunggal. Oke. Jadi gini. Aduh, saya dibilang bodoh, dia yang sebentar. menghilangkan Tritunggal Yesus, itu- saya dibilang bodoh. Sebentar dulu, Dwis ya. Tritunggal itu siapa aja, Bang? Coba Bang sebutin siapa aja Tritunggal itu. Bang ini Bapak, tadi ada. Bapak siapa? Ya, Ya, siapa aja Tritunggal Ya itu? siapa saja yang Bang sebut sudah. Tadi saya sudah omong, tapi kan Bang tanya lagi jadi. Bapak, lo, Ya. kamu jawab dong. Bapak, anak, dan Roh Kudus itu. Ya sudah Ya. paham. Bang sudah Nah, terus tahu tanya. kamu diam dulu. Aku turunin pula kau. Orang lagi nanya. Kamu diam. Kamu diam di situ ya. Sekarang saya tanya, Allah Bapak itu siapa istrinya? Memang Siapa istrinya? Ada ditulis begitu, ada istri. Kenapa Tuhan kau belum kawin, kurang ajar? Bodoh. Mau Bicara kau konteks dibawa yang kau ke ada Tritanium. teksnya. Mati kau. Kau karan-karan gitu. Kau baru minta saya jawab, sebentar tidak ada dalam Enggak. Siapa sih Ya beta udah ini? siapa? Udah married belum? Jomblo bapaknya. bodoh. Nanti perlu saya jawab. Bodoh. Mati lo dibawa ke Tritanium. Saya tidak perlu menjawab dengan cara yang bodoh. Lo bapak lu coli gitu, jomblo. Jadi istrinya siapa? Nabi palsu yang berdiri mengajar di. Saya akan jadi nabi palsu jika Tuhanmu ada istrinya. Kalau ada istri Tuhanmu, saya pasti. Bodoh. Ya siapa sih? Bodoh. Tidak ada yang ditulis seperti itu. Bodoh. Jangan bikin pertanyaan. Ada. Nah, Jadi menurut kau kamu, yang oke. bodoh, yang membangun argumen untuk mempertanyakan. Kamu jangan ngomong-ngomong Yang bodoh tidak ada dulu. di situ. Bodoh. Sebentar. Ngau. Kamu kumute dulu ya. Kamu jangan bandel. Kalau kau ditanya, jawab. Tuhanmu itu laki apa perempuan? Coba jawab. Tuhanmu laki apa perempuan? Buka mic-nya. Kenapa jadi macet sih? Tuhan aku laki-laki lah, Yesus Kristus laki-laki, bukan perempuan. Bapaknya. Mana? Bodoh. Bapaknya- Yang bertanya begitu. Sudah bodoh. Enggak, mengajar yang bodoh. Kamu jangan bodoh-bodoh Orang dulu. bodoh, Saya yang mengajar bodoh. Aduh. Bertanya bodoh semua. Yang dengar juga bodoh. saya Itu bertanya semua bodoh. kepada kamu baik-baik loh ya. Bodoh, dengar saya. Kamu jangan bodoh. Grup bodoh yang bangun argumentasi bodoh. Bertanya kalau yang punya kualitas, bertanya argumen. Itu berarti. Ya, sekarang saya tanya, Tuhanmu itu Roh Kudus itu jenis kelaminnya laki apa perempuan? Coba kau jawab. Jawab. Dibuka mic-nya, beta. Dibuka. Jangan ditelen, ya ampun. Kembali ngocok pula kawan ini. Nabi, Oh, Nabi jangan, nanti kita diskusi ya nanti soal itu ya. Lanjut dulu sama beta. Lanjut. Tadi kau udah kalah minta diskusi pula kan? Ini lagi si sarap nih. Enggak, soalnya saya ada ini nih serang Kemana argumen saya nanti. Harusnya kau tadi keluarkan jurus kau. Kelamin ganda kan tadi Nabi. Aduh, bahaya ini. Kelamin ganda Soalnya pula gini, kau bawakan. ini Nabi, dengar dulu Nabi. Di Alkitab itu tertulis Tuhan itu sendiri. Makanya Sendiri. Laki-laki. Lalu dia dapat anak dari mana, Bang? Harus dari rahim dong. makanya itulah dia berkelamin ganda. Bukan kelamin yang digandain, Bang. Aduh. Berarti bapaknya punya rahim. Lah kan aneh, Bang. Ayo ampun. Bisa saja. Aduh. Coba. Tuhan itu maha kuasa. Jadi nggak bisa, Tuhan itu ada hukum, nggak bisa dia main tabrak sana tabrak sini seenaknya karena dia maha kuasa. Walaupun dia maha kuasa, tapi dia punya keadilan, dia punya hukum, dia punya pikiran yang tidak bisa dilawan oleh dia. Dia membuat suatu hukum laki-laki dan perempuan. Iya, Dia tidak mungkin menabrak. Betul, kata segambar itu mengikat, Bang. Gitu, Bang. Jika kita kasih jubah gambarnya. konsep ketuhanan juga, kita kasih jubah itu juga salah. Bang dengar dulu. Anda bicara Tuhan yang tidak Karena terbatas. beta aja ngomongnya. Anda bicara Tuhan yang tidak terbatas dengan cara pandang Anda yang terbatas kan gitu. Enggak, saya tanya Tuhanmu itu laki apa perempuan? Kau jawab. Di borjong ini. Bodoh. Justru kamu bodoh. Kamu Kamu jangan bilang bodoh-bodoh. Kamu Nggak jawab mutu nih si bodoh-bodoh. beta nih. Lama-lama 1 menit lagi saya turunkan loh kamu. Kamu jawab yang baik-baik. Ditanya Tuhanmu laki apa perempuan? Jawab. Buka mulut kau. itu tidak penting. Itu pertanyaan. Penting itu penting. Jawab dulu. Ayo, Kamu mau ayo. ditanya, kamu jawab. Bertanya yang kualitas sedikit. Anda Ya, nabi, itu udah berkualitas. Kamu udah gila ya. Kamu cuma ditanya doang, kamu nggak sanggup jawab. Tuhanmu laki-laki apa perempuan? Jawab aja. Simple loh, tinggal laki atau perempuan gitu doang. Oke, kalau saya bilang laki, kenapa? Iya, iya, karena Kalau laki, bapak. oke, Roh Kudus itu laki apa perempuan? Tidak ditulis di situ. Nah kalau nggak ditulis, kenapa muncungmu Saya tidak menyimpulkan? bisa menjawab. Gembel. Sesuatu yang tidak. Nah kalau kau tidak bisa menjawab, kamu saya jangan tidak jadi akan pengajar. Kamu menjawab. jualan lontong kalau kamu nggak bisa menjawab. dia bisa menjadi apa saja.
Karena dia Allah. Dia bisa menjadi apa Lepas. saja, dalilnya di mana? Tuhan sudah bilang laki-laki dan perempuan itu Saya- gambar Tuhan, bukan disuruh jadi apa saja. Kau ngarang, kau nggak ada ayatnya, kau Lalu kau paksa-paksain. Aduh, parah nih, ngibul bang. Itu Aduh. narasinya. Kamu sudah tahu begitu. Udahlah, Sarah, Kamu bertanya pakai jenis kelamin. kelamin. Orang udah aku Ini, bilang. Kasih kelamin ganda sama dia, Bang Sarah. Kelamin yang kan? bodohnya siapa? Kalau udah yang way only, berarti Masukkan dia ke bukan pasal yang Tritunggal. Emang kurang Iya ajar dong. ini. Ini Dewis ini bodoh, tapi berusaha menjelaskan. Kamu tadi sudah, Nah, kamu tadi Troy. sudah. Dewis itu Roh Kudus. Pagi, Troy. Dewis ini Kamu Roh tadi Kudus. Ya, kamu tadi sudah mengakui tidak ada ayatnya, saya pun nggak sanggup menjawab. Nah, kalau sudah muncul mau ngomong kayak gitu, setidaknya kau diam, karena kau nggak tahu ayatnya dan nggak pernah dikasih tahu kalau Tuhan itu, kau bilang tidak berkelamin, nggak ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya, kenapa kau bilang Tuhan tidak berkelamin? Kejadian 1 ayat 27, Allah itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu berkelamin. Berarti Tuhan itu ada kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Kau jangan tambah-tambahkan, Borjong. Nakal kali kau. Udah. Bodoh. Di situ saya Biarkan dulu kau dipakai sama si Sarap. Si Sarap itu punya kelamin ganda, dimasukin dulu. Masa kitab suci itu tidak menjelaskan jenis kelamin di situ. Bodoh. Nah, kalau tidak dijelaskan, jangan Makanya tadi saya muncul-muncul bilang, nambahin saya tidak melangkahi kitab suci karena tidak ada keterangan di situ. Gini, kalau tidak ada Nabi palsu saja yang berdiri. Sebentar dulu, kurang Bertanya ajar. Sebentar. Ya. Kan kamu mengatakan tidak dijelaskan Tuhan berkelamin. Tidak berkelamin. Nah, kalau sudah tidak dijelaskan Tuhan di situ mengenai dia tidak berkelamin, kenapa kau bilang dia tidak berkelamin? Ya memang di kitab suci tidak menjelaskan itu, bodoh. Aduh. Saya tanya sama kamu. Tuhan itu kau bilang tidak berkelamin, ya kan? Saya minta ayatnya. Di mana ayatnya Tuhan tidak berkelamin? Ayatnya di mana? Tunjukin ayatnya. Memang tidak Coba. ada ayat yang menjelaskan. Kalau itu, nggak ada, bodoh. jangan kau bilang Tuhan tidak berkelamin, kampret. Jangan kau bilang Tuhan tidak berkelamin kalau nggak ada ayatnya. Bodoh. Saya bicara itu karena jadi konteks bodoh. saya tidak mau keluar dari situ. Sebentar. Tidak Mulutmu yang saja nggak bisa, gimana titanium nih? Gimana? mulutmu berkata Tuhan tidak berkelamin. Lalu saya boleh dong bertanya, di mana ayatnya? Kau bilang nggak ada ayatnya. Nah, kalau ayatnya nggak ada, kalau tahu ya. Sebentar. Kau, aduh, training mulutnya. Saya ulang lagi ya. Saya kan bertanya, apakah Tuhanmu berkelamin? Kau jawab tidak berkelamin. Lalu saya minta mana dalilnya? Kau bilang nggak ada. Jangan tipu. Oke, sekarang saya tanya ya, Tuhanmu berkelamin nggak? Jawab. Tuhanmu berkelamin nggak? Sebagai manusia dia datang sebagai anak manusia dalam jenis kelamin laki-laki. Saya tanya Roh Kudus ada nggak kelaminnya? Jawab. Tidak menjawab itu karena Alkitab tidak menjelaskan Kenapa kau jenis nggak? kelamin di situ. Nah, kalau kalau Alkitab jadi tidak kurang ajar. Kalau Alkitab tidak, kau kan mengatakan Roh Kudus kelaminnya tidak ada. Kau bilang. Saya tanya dalilnya. Emang nggak diajarin? Nah, kalau nggak diajarin, kenapa muncungmu maju? Maju terus muncungmu. Setan. Jangan mau Bang Ajar. jangan mut suara bodoh. Nabi gedein lagi Nabi. Kan, Luga, diam dulu kau beta. Ya, argumennya Beta diam. sama Nabi kami kau beta yuk. Sisi Baba Mi, beta diam, ini beta nabi diam. palsu. Ini nabi. Iya udah biar. Itu Nabi kami. Jangan berisik kau. Kau diikuti. Nabi ini nabi bodoh ini. Argumentasinya saja. Bukan nabi bodoh. Saya ulangin ya. Saya kan bertanya kepada dia. Kamu diam dulu. Bodoh. Kan saya bertanya sama kau. Luga, Apakah Tuhanmu? Apakah janjian lama dulu. Jangan kau sebut-sebut nama Nabi kami wis. Dia bodoh. Sebentar ya. Sebentar dulu. Kan saya tadi bertanya kepada kau, apakah Tuhanmu berkelamin? Kau bilang nggak punya kelamin, Bang Luga. Oke. Saya tanya ayatnya di mana? Nggak ada ayatnya. Nah, kalau nggak ada ayatnya, kenapa kau berani bilang Tuhan tidak berkelamin? Nabi bodoh. Kau bilang lagi bodoh, kau yang tahu. Nabi kami bodoh. Kau yang bodoh. Nabi bodoh. Itu loh Nabi jalan yang lurus itu.
Tidak ada nabi Oh. lagi. Nabi terakhir itu Dia yang Yesus memilih. saja. Dia Dia yang bilang dia milih-milih. nabi. Kalau Ini kan palsu. kalau nabi sudah tidak ada, kenapa berani kau bilang Tuhan berkelamin yang padahal nggak ada Nabi ayatnya? dan rasul itu beda, makanya belajar dulu baru baru Kurang ajar lagi. ajar orang. Nabi itu hanya batas di Yesus, makanya dibilang apa? Sebentar. Saya tidak bahas nabi. Kamu adalah Tritunggal Udin Petot yang menghilangkan gender dan kelamin Tuhan. Kamu mengatakan Tuhan tidak berkelamin. Saya kan bertanya, apakah ada ayatnya? Tidak ada nabi yang Nggak kata- ada. Tahu, Nggak bodoh. ada kok. Nabi Bentar yang dulu, kata kurang kok. ajar. Kurang ajar, diam dulu ya. Tadi kau bilang Kotor. Tuhan tidak berkelamin. Nabi bodoh. Ketika aku katakan mana ayatnya, kau bilang nggak ada. Pertanyaannya, kalau nggak ada ayatnya, kenapa muncul Nabi keluar palsu biawak jangan tadi? Nabi palsu jangan. Kurang ajar, lama-lama ku buang juga kau. Siapa dia? Luga, maaf, Oke. saya menolak dia sebagai Oke. Tritunggal Udin Petot. Maaf, saya menolak dia. Karena dia nggak bilang Yesua tadi. Mana sopan santun? Nabi Ini palsu. ini bukan Bodoh. Udin Petot lagi. Jangan- Inilah jangan yang ngomong. disebut. Nabi palsu, Nabi palsu. Ini bukan Udin Petot lagi, udah di bawahnya Udin Petot, yaitu Tritunggal Lonte. Nah, ini nabi palsu ya. Ini begini. Nabi palsu. Luga. Ini jelas nabi palsu yang katanya begini. Ini yang itu nabi palsu. Nabi palsu yang begini. Kaling-kaling lagi. Nabi palsu. Bodoh. Nabi palsu. Ku cekek nanti layarmu di situ. Kau datang sini. Nabi palsu. Tadi muncungmu yang mengatakan Tuhan tidak Udah berkelamin. nabi Ayatnya palsu. di mana? Ayatnya di mana? Aku turunkan kau. Pertanyaanmu tidak Borjong. menggambarkan sebagai nabi. Bukan kau di sini. berkelamin ganda kan Nabi daripada nggak berkelamin kan. Aduh, kau lagi lebih Ini tidak bodoh lagi. semua. Kau menghina Tuhan Ingin kau. saya yang bodoh. Udahlah. Sudah dikasih waktu buat kau. Udah kuanggap kau kalah ya. Turun kau pulang ke kampung halaman kau. Bujang. Turun kau. Muncung udah mulai keluar. Nah, dia bilang Tuhan tidak berkelamin katanya kan. Oke, Tuhan tidak berkelamin. Oke, ayatnya mana? Nggak ada emang ayatnya katanya. Nah, kalau nggak ada kenapa muncung mau maju terus? Tolol. Dia Itu bukan senjatanya Tritunggal dia. itu. Dia bukan Apa, Tritunggal. Apa? Kalau Tritunggal itu, jadi kalau dia tadi, aku tanya bapak namanya siapa Yahweh, anak namanya siapa Yahweh juga. Padahal kalau Iya, jadi Tritunggal, Tritunggal yang benar Ada itu, juga. bapak itu Yahweh, anak itu Yesua Hamasia namanya. Gitu, dan Iya. dia meniadakan itu, berarti kan dia Tuanes kan, Ya. atau Yahweh only. Makanya sama aja. Gini. Oneness pun mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin, sama juga kasusnya. Jadi Allah Bapa, kalau misalnya Yesus dibilang Bapa, Roh Kudus dibilang Bapa, maka ngantamnya cuma satu, siapa bininya, kan gitu. Nggak punya bini. Ya kalau nggak punya bini namanya jomblo, udah Nah. titik selesai. Kenapa lagi kau naik? Iya, ada yang Hah? undang. Kau pikir saya mau? Siapa yang undang kau? Saya mau. Ya udah jawab. Di mana ayatnya Tuhan tidak berkelamin? Tunjukin ayatnya. Ya, tidak ada yang kau tanya saya Kalau- lagi. Kau Oke, gila. kalau tidak ada, kalau ayatnya tidak ada, kenapa berani kau bilang Tuhan Roh Kudus tidak ada kelaminnya? Roh Kudus kelaminnya Oke, apa? sekarang saya tanya, di mana ayatnya yang mengatakan itu? Ada kelamin. Saya bertanya Ya, kepada bodoh. kau, Kau tanya Roh hal yang Kudus tidak itu ada berkelamin? tertulis. Si Borja, kamu masih ditanya, kamu belum waktunya untuk nanya. Kamu satu-satu dulu. Roh Kudus itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Tidak ada teks Roh yang Kudus. mengatakan dia punya jenis Nah, kelamin. kalau tidak ada teks, kenapa kau bilang dia tidak berkelamin? Kolor. Yang bilang tidak berkelamin siapa? Saya bilang tidak ada ayat. Ya, ini Oke, bodoh, sekarang saya literasi tanya, bodoh. Roh Kudus Jadi itu nanti laki-laki apa perempuan? Tidak Nah, bisa sebentar, kau membedakan jawab dulu. kata teks. Kamu Saya jawab bilang dulu, tidak ada kamu dalam jawab teks. dulu. Saya Roh Kudus itu laki apa perempuan? Jawab. Kamu jawab dulu. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kalau kau bilang nggak ada gender, ya mana ayatnya? Kau bilang nggak ada juga memang ayatnya. Ya kalau nggak ada ayatnya, kenapa kau bikin statement? Kolor. Kutuk dia Nabi, kutuk dia Nabi. Nggak perlu dikutuk, udah terkutuk dari zaman nenek moyangnya. Udah mulut saya tahu dulu. Jelas kan? Dia bilang Roh Kudus tidak berkelamin. Mana ayatnya? Nggak ada ayatnya katanya. Nah kalau nggak ada, kenapa lu bilang sembarang ngomong muncung kau? Dasar kau Udin Petot.
Masukkan, kembuan, naik kembuan. Dia jangan bilang Udin Petot, maaf. Udin Petot itu masih kenal Yesus, dia nggak kenal lagi. Saya menolak Naik, itu. naik. Kembuan naik. Kembuan buka celana. Ini ada nih mangsa nih. Nabi apa bodoh seperti kau nih? Kamu jangan bilang-bilang bodoh. Saya cuma nanya kepada kau pertanyaan yang baik-baik loh. Seperti kau jadi nabi. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Itu yang saya tanya. Kok pertanyaan bodoh kau tinggal jawab? Panggil nabi lagi. Saya Penjelasan cuma tidak bertanya. jelas. Saya Yang saya rela ngomong mencopot tidak bisa kenabian dipahami. saya kalau kau bisa jawab pertanyaan saya. Tidak jawab. Copot kenabian Kamu saya karena sekarang. Oke. otaknya dangkal, bertanya terus. Loh, makanya jawab dulu biar saya lanjutkan. Sudah dijawab, Roh Kudus itu laki apa? bodoh. Apa Sudah jawabannya? dijawab, saya bilang tidak ada Apa? dalam teks. Lalu kau paksakan. Lalu tidak ada Loh. jenis kelamin. Kenapa dia tidak dikatakan? Oke, Yang saya oke. yang katakan Nah, ada jenis kelamin kalau- siapa tadi? Loh, Bodoh sekali. berarti kalau tidak ada Tidak bodoh, dalam buka rumah lagi, teks, ajar lagi. Mbak, sebentar Belajar dulu lagi. kamu Belajar bisa dulu, diam baru nggak? buka- Kamu bisa diam nggak? Kolor. Kamu ngomong mulut nih, kurang ajar ini. Saya kan bertanya kepada kau, Roh Kudus Belajar itu baru buka laki-laki rumah, apa bodoh. perempuan? Kamu diam dulu, kurang ajar. Pertanyaan tidak masuk. Kutuk dia Nabi, Saya kutuk dia Nabi. mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Ada teksnya, Kejadian 1 ayat 27. Karena ada teksnya bahwa Roh Kudus perempuan, makanya saya pastikan dulu sama kau. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kau bilang nggak ada dalam teks, ada ayatnya. Makanya saya tanya dulu sama kau. Karena ada maka saya tanya. Ada ayatnya. Kau bilang nggak ada, ayatnya ada kok, Kejadian 1 ayat 27. Bang Beta Yuko, kalau kesini bawa data bang, itu loh Nabi. Iya. Kasih ayatnya. Saya bilang Kejadian 1 ayat 27. Nah sekarang kau bilang Roh Kudus tidak berkelamin, datanya mana? Kan nggak ada data kau. Tolol. Tadi saya bilang ada kelaminnya di mana? Saya bilang tidak ada dalam teks. Kejadian 1 ada, blow on. Kasih tunjuk bodoh. Kejadian 1 ayat 27. Oke, saya bacain ya. Kasih tuh. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Rupa Sekarang dan saya tanya, gambar. menurut ya gambar Allah seperti apa? Menurut kamu gambar Allah seperti apa manusia sekarang? Ya seperti laki-laki dan perempuan lah, bordong. Ini kelihatan tidak mengerti, mengajar. Oke, sekarang siap. Tidak Oke, kalau mengerti, salah, mengajar. Bodohnya oke, itu sekarang kelihatan. kamu jangan bilang-bilang bodoh dulu, kau jawab dulu. Lalu Oke. seperti apa gambar Allah itu? Saya Seperti tanya apa? kau, kenapa gambar, kenapa rupa? Menurut kamu itu gambar dan rupa itu kata yang sama atau tidak? Saya tanya gambar Allah, rupa Allah seperti Saya apa? Saya mau menjelaskan supaya saya Aduh, tanya. mau lari Yang lagi. saya mau menjelaskan ini mengerti atau tidak? Gambar itu apa? Rupa? Rupa itu gambar atau tidak? Masa kau gambar nggak tahu? Ya saya tanya, kenapa dikatakan gambar lalu ada kata rupa? Rupa itu Oke, gambar silakan kau jawab. atau Ya, tidak? silakan kau jawab. Silakan kau jawab. Kalau menurut kau, Nah ini kelihatan menjelaskan. ini tidak. Ya. ya jelaskanlah, jelaskan gambar itu seperti apa. Jadi gambar dan rupa itu kata yang sama, penegasan pada menurut Oke. gambar dan rupa. Tapi dalam penjelasan kita pemahaman Tritunggal, gambar dan rupa itu merujuk pada sifat-sifat Allah. Contoh, Allah itu pencipta, makanya manusia bisa Ya. mencipta. Allah itu Oh, pengasih, makanya manusia gitu itu ya. bisa mengasihi. Allah itu roh, Luar makanya biasa. manusia diciptakan dengan roh Allah yang Oh, suci, jadi sifatnya. yang abadi. Itu Jadi pemahaman sifatnya gambar berarti. dan rupa, bukan bentuk Oke. fisik daging. Oke, Itu oke, makanya saya oke. bilang kau Jadi harus bentuk belajar. fisik dan sebentar, berarti Tidak, bentuk ayat dan itu- sebentar, kurang ajar gantian ngomongnya. Berarti yang terpenting itu adalah sifat, yaitu kebaikan Adam. Bung, dengar dulu saya Kemurahan hati. menjelaskan. Bung potong. Saya udah dengar. Saya udah dengar. Saya kan Mau menjelaskan. apa lagi yang mau ditambahin? Oke. Tahu. Kita kasih waktu, silakan. Oke. Saya menjelaskan, Bu, dengar dulu. Ya, silakan. Dalam pemahaman saya, menurut pandangan teologi kita yang Tritunggal, yang Injil, bentuk yang Teologi dikatakan taib, gambar, ya gambar dan rupa itu tidak merujuk pada bentuk fisik, tapi menurut jadi- sifat-sifat Allah, yang mana Allah itu pencipta, Dia menghembuskan gambar dan rupa sifat-sifatnya ke dalam manusia itu makanya bisa mencipta. Hari ini kita main TikTok, ada andar gambar dan rupa Allah, sifat-sifat Allah dalam mencipta itu. Manusia Udah, bisa udah menciptakan. cukup ya. Dengar dulu. Ya, udah cukup. Nabi kok tidak mau dengar? Pasang telinga di sini. Nabi, saya ajar kau. Ya udah cepetan. Saya kasih waktu lagi 1 menit lagi, silakan. Sehingga gambar dan rupa itu merujuk pada sifat-sifat Allah. Allah itu roh, makanya manusia diciptakan dari roh Allah yang abadi. Sehingga tubuh manusia bisa mati, rusak, hancur, tapi roh itu tetap abadi.
Manusia Udah itu ya? bisa mengampuni. Udah jangan Itu kelamaan, mengampuni. tolol lama kali kau ngomong. Saya mengajar kau Udah. supaya kau jangan bodoh. Kamu diam dulu. Kurang Supaya kau ajar. jangan bodoh. Kamu diam. Saya ajar Kamu kau diam supaya dulu. kau jangan bodoh. Jangan lihat satu ayat lalu kau menafsirkan sesuka-suka kamu tanpa melihat konteks yang lain. Udah cukup, jangan kepanjangan kau ngomong ya. Sekarang kau diam, ya. Jadi si beta ini mengatakan Adam itu diciptakan tidak ada fisiknya. Jadi sifat aja yang berjalan-jalan. Adam, mana si Adam? Gak ada Adam. Tapi ada sifat-sifatnya. Sifat kecerdasan. Coba kau bayangkan, Adam itu diciptakan Tuhan itu ada fisiknya. Lalu fisiknya Adam itu gambar dari mana? Coba kau jawab. Fisiknya Adam itu gambar dari siapa? Yang saya tanya fisiknya Adam. Seandainya kamu sifatnya seperti Tuhan, tapi badanmu badan babi, ya? Badanmu badan anjing, tapi sifatmu mirip dengan Tuhan. Itu namanya banci. Kenapa kau au-au? Bentar, ya. Kenapa kau au-au? Ya, karena si Beta bilang Beta Yuko. sifatku seperti Tuhan, Sabar ya. tapi Minum dulu, Bang badanku Beta. badan Minum dulu. babi. Udah, Bang. Saya Nah, melihat. bentar dulu. Pemahaman ini dangkal. Kamu kan tadi mengatakan bahwa fisiknya Adam itu nggak ada gunanya. Nah, Nah, makanya sebentar, si kucing satu ini kau tadi udah ngomong kebanyakan juga kau. Adam itu kan punya sifat ketuhanan, tapi dia juga ada fisik, ganteng, mancung, tinggi besar, gagah, perkasa. Kegagahan itu, kata si lontong ini nggak ada gunanya. Makanya besok si Beta ini mau saya ganti badannya badan babi. Tapi sifatnya sifat Tuhan. Lu gak bodoh. Diam dulu kau, kolor. Udah goblok, pengen ngomong. Udah dikasih bicara ya Nabi. Jangan bicara dulu si kurang ajar ini. Karena begini dia bilang bahwa badannya Adam itu nggak ada gunanya katanya. Dia bilang yang penting itu sifat, kecerdasan. Sifat dan kecerdasan itu akan menjadi sampah kalau tidak disertai dengan fisik juga yang indah. Bodat. Coba misalnya kau. Aduh, ya, misalnya kau. Waktu Ya. Bapak gereja ini luar biasa ya, Bang. Kucing. Luar biasa Aduh. Bapak gereja. Kamu jahat banget nih Bapak gereja si kurang ajar ini. Aduh, luar biasa sampai. Itu Habis. otak. Jadi Habis. makanya Ya, kayak robot Iya, mereka. jadi katanya- robot mereka. iya. Jadi Kalian robot badannya Adam itu dianggap mereka ini tai. tersesat. Sebentar. Tinggal di off-kan ya mereka. Kamu diam dulu kolor. Orang lagi ngomong. Ini yang ngomong nih orang tua. Ya. Aku ini udah jatuhnya opung kau. Sabar ya Sid. Asik, Ya, Pak. Biar dulu, Sabar. kita persilakan dulu Nabi lu gak ngomong. Kayaknya Aku ini kakekmu. ganti Kakek dari badannya. kakekmu. Oh, besi aja dia Bang Luga, habis itu aja dia. Ganti badannya habis itu. Iya, Bang. jadi gini. Di situ Dia aja, tidak ya. dia Otak. menghina bait Allah. Padahal Tuhan berkata, sucikanlah bait Allah. Bait Allah itu kan tubuh. Jadi si kucing ini tidak menghargai tubuh. Ya Bang, tubuh ya Yang Bang. penting sifat Allah. Parah, Kecerdasan Bang. Allah. Badan babi nggak masalah. Makanya dia kalau ngomong, kayak anjing. Ajar. Yang tadi tubuh dan sifat. Bang, berhenti ya dari Bapak gereja-gereja Bang. Kau berpikir ulang ya. Kau restart ya. Kau restart seperti HP. Mana yang abadi antara sifat dan tubuh, mana yang abadi? Dua-duanya abadi, makanya disebut bait bodoh suci, kau. kolor. Tubuh itu hancur. Ketika kau ketemu gereja. Tuhan, Luar biasa Bentar. Bapak gereja ini ya. Ketika kau ketemu Tuhan, kau melihat Tuhan duduk di atas tahta. Kau Itu mati bentuk caci yang makan dilihat. kau tubuh. Ya, sifat-sifat nggak bisa kau lihat. Sifat itu Aduh. bisa dirasakan, bukan Takut ini dilihat. Bang. Kolor. Udah Bang, nggak bisa ini Bang. Udah nggak terselamatkan ini Bang. Makanya tadi, Mas aja, Bang. makanya sempat si kembuan sudah kupanggil supaya dimasukkan dulu Udah Bang, batangnya ke lepaskan pantat orang kayak gini Bang. Udah. Kawan-kawan saya Tidak bisa tahu. di restart Bang. Coba kau Lepas Bang. nungging. Kurang ajar kau. Untung aja bibirmu nggak bicara dicipok sama tinggi. kembuan tadi. Udah. Neraka jahanam ini Bang. Udah Bang, jangan Bang. Udah, tidak bisa ditolong ini Bang. Emang setan ini. Bisa ditolong. Lu gak bertobat, nabi palsu kau. Bang, berpikir ya, pakai otak, pakai Aduh, hikmatnya ya. lagi. Dipakai hikmatnya ya Bang, itu otak ya Bang. Gunanya untuk berpikir. Jelas loh, gambar Kau dan juga rupa Allah berpikir itu yang loh. saya tanyakan. Gue aja Muslim, jelas loh. Bisa paham loh. Gambar dan Nabi rupa palsu, Allah nabi palsu. menurut gambar
dan rupa Allah. Udah jelas sama ada di sini kok, nggak ngerti. Maksudnya maunya dia ini badannya mau ganti parah jadi ini. badan babi, Parah, empat badan Tuhan, besi tunggal besi itu, badan Pak. kuda. Mau nggak badanmu diganti badan kuda? Kurang ajar. Kau Sekarang kan menghina zamannya tubuhnya kan Adam. robot, Bang. Ganti robot aja dia. Tubuhnya Bang. Allah itu bait suci. Kolor, ajaran setan kau. Nabi palsu. Udah gini aja lah. Daripada kau gila, ya, mending kau tenggelam di bawah. Suruh tampar itu bapak-bapak gereja itu, coba. Suruh tampar, berani nggak? Ya, dibohongin kayak gitu, jelas-jelas lu. Heran gue itu tunggal besi tua ini. Masa badannya katanya nggak di badan tuh nggak penting, yang penting sifat katanya. Parah, Nah, kalau parah, misalnya parah. badan lu diganti badan itu kan- badan kambing, Iya kalau baik. Kalau sing jahat gimana, Bang? Coba. Merujuk ke mana? Kalau sifat. Ayo, sebaliknya dari yang baik, coba. Kan si jahat. iya. Ayo, iblis berarti itu, Bang. Kau, aduh, hampir tadi kali. Parah pengen kali. kutempeleng Tunggal giginya. semuanya. Ini Udah parah ompong, kali. pengen kutempeleng lagi biar tambah ompong giginya. Wah, kalau gue ya, Bang, ya jadi orang Kristen nih, Bang. Sumpah ya Bapak Pendeta aku tempeleng langsung, Bang. Apa mau di jihad Kasih fisabilillah? paham ya. Mau Gue serius, disamurai? guys. Kalau dapat gini kayak kejadian satu. Nabi dia menjilat tuh, Nabi. Nabi dia menjilat sama Nabi. Yang percaya Nabi menjilat dia. Aduh, luar biasa dampak ini ya. Ini Kalau Bang pendeta Yasid ya. ini, Bang Ya, Yasid ini tadi malam dia mendapatkan mimpi, dia melihat Luga Tambunan di depan pintu surga dengan 4 malaikat, lalu ada suara dari belakang katakan, waktumu belum selesai, selesaikan tugasmu di bumi. Jadi ya, Yasid ini lagi dikeker juga sama Tuhan sebenarnya. Jadi si Bertrand inilah contoh, inilah yang disebut anjing-anjingnya Bapak Gereja. Nah ini anjing, sebenarnya bukan bapak gereja, sebenarnya cocoknya jadi lonte gereja. Bukan, Bang, ini kerajaan iblis kayaknya, Bang. Emang iblis. Dihancurkan, memang ini akan berperang antara baik dan jahat ini kan Kalau nggak salah, betul itu, Bang. iya, kalau nggak salah dari Kebaikan dia itu ngomong dia sembari berperang coli di sini kayaknya. ngocok awalnya gue bilang. Nggak boleh ngocok di situ Bang Ajar. Awal lagi ngomong. Ini kan kayaknya ini ya, Bang Luga. Kalau di Chinese ini ada Xinjiangnya di sini nih, Bang. Iya. Ini kalau di Cina ini, artinya ini. Ini kalau di Lombok itu di Cina itu parah kali ini, Pak. Katanya bukan Luar fisiknya biasa Adam, ini yang ya. penting adalah sifat-sifat kekalahan katanya. Aduh, Apa itu sifat-sifat itu loh, kekalahan? kalau kita bicara sifat loh, kalau nggak ada fisiknya atau tubuhnya loh, itu nggak fungsi juga, Bang. Nggak, kecuali Tuhan ya, kecuali ya. Nah, sekarang kalau Kecuali saya Tuhan bilang ya. sama Abang, misalnya gini, Kecuali. sifat Kalau menurut gue sih, enggak bisa Tuhan itu nggak ada kecuali begini. Ntar dulu Bang ya. ya silakan. Sifat dengan fisik itu berjalan bersamaan. Sifat dengan fisik itu berjalan bersamaan. Kenapa Badi sifatnya jorok? Karena sesuai dengan fisiknya, ya. Nah, gambar dari tertinggi dari seluruh makhluk itu gambar manusia. Setuju. Gue paling setuju. Gue Kita paling bukan burung setuju. elang, kita bukan singa, adalah makhluk ya. yang paling mulia Kita ya, Bang bukan Mulya. kambing. Ya, kita makhluk mulia kayaknya di sini. Paling mulia deh makhluk kalau Kan? makhluk kita itu. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Untuk apa? Supaya berkuasa, baru sifat masuk. Jadi fisik dulu. Nggak mungkin Tuhan memberikan sifat duluan kepada makhluk ciptaannya. Diberikan sifat ketuhanan, tetapi fisiknya adalah fisik tikus. Nggak selevel. Iya, kan tidak bisa mengenal Apakah Tuhannya tikus- nanti di Bang. Apakah Iya, tikus Bang. bisa melawan singa? Apakah tikus bisa melawan gajah? Nggak bisa, karena fisiknya fisik tikus. Aduh, Tapi Bang, kalau manusia, gue ada yang komplain nih, Bang Ruga. Itu di komen di bawah ini, Bang. apa tuh? Itu, jangan apa itu? Muslim jangan masuk katanya, Bang. Di sini universal Dia ya. belum muncung kau, dia Kita belum berbebas muncung. ya, Udah dia, nggak usah dengerin. Kau pun. Ya, siap, Bang Ruga, siap. Jadi gini, kalau fisiknya tikus, maka kemampuan tikus. Kalau fisiknya singa, kemampuan singa. Singa bisa makan macan tutul, singa bisa makan beruang, singa bisa makan binatang-binatang yang di bawahnya. Tapi yang tidak bisa dikuasai oleh singa adalah manusia, ya. Semua singa dimasukkan di penangkaran, semua singa dimasukkan di kebun binatang, semua singa bisa dibikin sirkus oleh manusia. Karena gambar manusia dulu, baru nanti diberikan